Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Gauss dan juga kapasitor. Sebelum itu, kita share screen dulu. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep hukum Gauss, lalu mengidentifikasi kapasitor. Yang pertama kita bahas adalah hukum Gauss. Apa bunyi hukum Gauss itu? Bunyinya adalah jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara atau kita sebutnya E0. Nah, secara sistematis, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya flux listrik itu sama dengan EA cos theta sama dengan sigma Q per N0. Keterangannya, A itu merupakan luas permukaan tertutup dengan satuannya itu meter kuadrat. Lalu flux listrik satuannya adalah WB. Lalu ada theta, itu merupakan sudut antara E dan arah normal. Lalu E itu merupakan medan listrik, satuannya adalah Nm kuadrat per C kuadrat. Lalu ada E0 itu merupakan permitivitas udara. Nah, ini merupakan gambarnya ya. Di sini ada garis normal. Lalu ini merupakan theta, yaitu sudutnya ya. Lalu selanjutnya ada garis-garis gaya listrik. Ini merupakan medan listrik mengarah menjauhi benda apabila bermuatan positif. Ya. Jika negatif, maka medan listriknya itu akan mengarah mendekati. Bisa kita lihat ya di sini tanda panahnya, kalau positif berarti ke arah luar, kalau misalkan negatif, tanda panahnya ini dia akan mendekati, berarti ke dalam. Nah, ini merupakan interaksi menarik, interaksi tarik-menarik bila muatannya ini berbeda. Ya, ada minus dan juga positif, maka akan terjadinya saling tarik-menarik. Lalu jika bermuatan berbeda, ini positif, ini positif, berarti sama ya. Kalau yang di kiri ini minus dengan positif, ini berarti berbeda, akan saling tarik-menarik. Lalu jika sama, maka akan saling tolak-menolak. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Selanjutnya kita akan bahas kapasitor. Nah, tanpa kalian sadari, kalian pasti sering ya menggunakan gadget atau handphone. Handphone ini menjadi kebutuhan primer ya, apalagi saat pembelajaran pandemi. Nah, handphone ini bisa kita gunakan karena juga ada sebuah charger ya. Untuk cas baterainya, kita menggunakan charger. Nah, ketika charger itu kita buka ya, kita rombak nih, seperti ini, maka di situ ada bagian-bagiannya nih. Di sini ada plat-platnya. Nah, ini merupakan kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik.
Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Nah, benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya apa? Biasanya kita temukan pada lampu flash di kamera, lalu banyak juga dipakai pada papan sirkuit, lalu ada di komputer juga, dan di peralatan elektronik lainnya, seperti TV, setrika. Nah, itu juga menggunakan, pasti di dalamnya itu ada kapasitornya. Kapasitor atau C, gambaran sederhananya terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luasan dan dipisahkan dengan jarak yang sempit sejauh D. Seringkali kedua keping tersebut digulung menjadi silinder dengan sebuah insulator atau kertas yang dipasang sebagai pemisah kedua keping. Nah, ini ada rangkaiannya ya. Biasanya itu tandanya itu atau simbolnya ini adalah dua garis sejajar seperti ini. Nah, jika kita taruh pada rangkaian yang utuh, maka kapasitornya itu misalkan ini ada C1, C2, dan C3. Di gambarnya seperti ini ya. Dua garis sejajar, lalu di sini ada kutub positif dan juga ada kutub negatifnya. Lalu kita akan bahas mengenai kapasitas kapasitor. Nilai kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor yaitu jumlah muatan listrik yang tersimpan. Kapasitas suatu kapasitor itu didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor terhadap beda potensial atau V antara kedua konduktornya. Rumusnya adalah C sama dengan Q per P. Ya, keterangannya, C itu merupakan kapasitansi, satuannya itu adalah farad. Ya, 1 farad itu sama dengan 1 coulomb per volt. Lalu Q itu adalah muatan listrik. Satuannya itu adalah coulomb. Dan V itu merupakan beda potensial. Satuannya adalah volt. Lalu kapasitansi kapasitor pada keping sejajar. Kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan baterai, di mana baterai memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan muatan min Q pada keping kedua. Nah, seperti pada di gambar ya, terlihat ini yang di kiri, ini merupakan muatannya itu plus. Lalu yang di kanan, ini muatannya adalah min. Dihubungkan, ini merupakan luasnya. Luas itu lambangnya adalah A. Dan jaraknya ini kita simbolkan atau kita lambangkan D. Untuk menghitung kapasitas kapasitor, maka tentukan kuat medan listrik dalam ruang antara dua keping, seperti gambar ini. Nah, maka rumusnya adalah E sama dengan sigma per N0. Dan sigma itu sama dengan Q per A. Dalam kapasitor dua keping sejajar, V itu sama dengan ED. Dapat kita ketahui ya bahwa V sama dengan ED sama dengan Q per N0A dikalikan D. Jadinya di sini tinggal kita kalikan ya, Q dikali D itu adalah QD, berarti QD sama dengan QD per N0A. Berarti QD per N0A. Nah, selanjutnya kapasitansi kapasitor keping sejajar lagi nih, masih. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai V-nya, maka secara sistematis
Kapasitas kapasitor keping sejajar dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. C sama dengan Q per V. Tadi V-nya sudah kita ketahui ya sebelumnya, jadi langsung aja kita masukkan. Berarti Q sama dengan Q per QD per E0A. Berarti sama dengan ini Q-nya ini kan berbalik ya. Karena dibagi nanti berbalik, jadi Q-nya bisa kita coret. Q-nya bisa coret, jadi hasilnya adalah E0A per D. Nah, jika terletak pada dielektrik bukan udara, maka persamaannya yaitu C sama dengan E0 dikalikan dengan ER dikalikan dengan A per D. Keterangannya, kalau E0 itu merupakan permitivitas udara, nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per mm kuadrat. Lalu ER itu merupakan permitivitas relatif medium dengan satuan C kuadrat per mm kuadrat. Nah, A itu merupakan luas tiap keping. Satuannya itu meter kuadrat. C besar ini merupakan kapasitansi dengan satuan C atau V, C per V atau farad. F itu adalah farad ya. Lalu D itu merupakan jarak pisah antar keping. Satuannya adalah meter. Seperti itu. Lalu di sini ada analisis rangkaian kapasitor. Nah, dapat kita lihat nih. Di sini ada susunan seri dan juga ada susunan paralel. Ya. Kita lihat di muatan listriknya, Q-nya. Untuk susunan seri, Qs itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Ini untuk seri. Tapi untuk paralel itu dijumlahkan. Qp sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Lalu bagaimana dengan beda potensial? Jika beda potensial atau V, berarti di susunan seri ini dijumlahkan. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk di paralel, itu nilainya adalah sama. Berarti Vp sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Nah, untuk di kapasitansinya atau C, untuk seri itu berlaku 1 per CS. Berarti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, untuk paralel, ini kapasitansinya langsung saja kita jumlahkan. Berarti CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Jadi seperti itu. Lalu ada energi potensial kapasitor. Sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Pada sebuah kapasitor dua keping sejajar yang tidak bermuatan, beda potensialnya itu adalah 0. Sehingga beda potensial rata-rata V selama proses pemindahan muatan adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat nih. Di sini ada V rata-rata sama dengan ini 0 karena tidak bermuatan. Jadi kita tulis 0. 0 ditambah V dibagi 2. V itu rumusnya adalah Q per C. Jadi langsung saja kita masukkan. 0 ditambah Q per C dibagi 2. Jadinya V rata-ratanya adalah Q per 2C. Nah, ini persamaannya kita ketahui. Q sama dengan C dikali V. W sama dengan Q dikali V rata-rata. C itu sama dengan Q per V.
Nah, maka persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor atau energi potensialnya itu adalah W sama dengan, di sini W itu rumusnya adalah Q dikali dengan V rata-rata. Ya, berarti setengah dikali dengan Q kuadrat per C. V rata-ratanya ini kita masukkan yang di sini, kan sudah diketahui. Ya, jadinya didapatkan Q kuadrat per C. Nah, sama dengan setengah Q kuadrat per C. C itu ada lagi, kita turunkan. C itu adalah Q per V. Ya, berarti didapatkan setengah Q dikali V. Lalu Q ini kan juga udah diketahui di sini, Q itu sama dengan C dikali V. Berarti setengah CV kuadrat. Ya, V-nya ada 2 ya, berarti karena di sini rumusnya adalah Q sama dengan CV. Jadi tinggal kalian masukkan aja. Nah, keterangannya adalah W itu merupakan energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuannya itu Joule. Lalu C itu merupakan kapasitas kapasitor. Satuannya adalah farad. Q itu merupakan muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Satuannya adalah coulomb. V itu merupakan beda potensial antara keping kapasitor. Satuannya itu adalah volt. Nah, ada contoh soal. Yang pertama, sebuah kapasitor diberi muatan 10 nanocoulomb dan mempunyai beda potensial 100 volt antara plat-platnya, kapasitansinya, dan energi yang tersimpan di dalamnya itu berapa? Kita ketahui dulu ya, sudah ketahui Q itu muatannya itu sama dengan 10 nanocoulomb. V-nya itu adalah 100 volt. Yang ditanyakan apa? C dengan W, ya, kapasitansi dengan energinya yang ditanyakan. Maka kita langsung aja, kan rumusnya sudah diketahui. C itu sama dengan Q per V. Nah, jangan lupa satuan muatan itu adalah coulomb. Jadi kalian harus konversikan. Di sini masih nano ya, masih nano coulomb. Kalian konversikan ke coulomb. Jadi kalian kalikan 10 pangkat min 9. Ya, jangan lupa ya. Dibagi dengan 100 volt. Ya, sudah diketahui nih di sini V-nya. Jadi ketika sudah diakumulasikan, hasilnya adalah 10 pangkat min 10 farad. Atau bisa juga kita jadikan picofarad, yaitu dikalikan 10 pangkat 12. Jadinya hasilnya adalah 100. Bagaimana dengan energinya? Nah, energi juga tadi sudah ada rumusnya. Energi itu, atau W, sama dengan setengah CV kuadrat. Sama dengan, berarti setengah dikalikan 10 pangkat min 10 dikalikan 100 kuadrat. Ketika sudah diakumulasikan, kita hitung hasil yang didapat adalah 5 dikali 10 pangkat min 7 Joule. Ya, cukup mudah ya di sini. Lalu ada contoh soal yang kedua. Dua buah kapasitor masing-masing kapasitasnya 2 farad dan 3 farad yang dipasang secara seri. Beda potensial antara ujung-ujung gabungannya itu adalah 10 volt. Tentukan. Yang pertama, tentukan kapasitas totalnya itu berapa. Yang kedua, muatan masing-masing kapasitornya juga berapa. Langsung saja kita jawab ya. Jangan lupa kita harus tulis dulu diketahuinya. Tadi sudah ada ya di soal. C1 itu sama dengan 2 farad, C2 itu 3 farad, V-nya itu adalah 10 volt. Yang ditanya adalah C, lalu yang kedua Q1 dan Q2.
Itu berapa nilainya? Langsung aja kita jawab. Kapasitas total, itu rumusnya adalah 1/CS. Jadi langsung saja kita masukkan, karena C-nya sudah diketahui, 1/2 ditambah 1/3. Ya, hasilnya adalah 5/6. CS berarti 6/5. Didapatkan 1,2 farad. Lalu muatan masing-masing kapasitornya itu menggunakan rumus Q sama dengan C dikali V. Ya, C-nya sudah dapat tadi 1,2 farad dikalikan dengan V-nya 10 volt. Hasilnya adalah 12 kolom. Nah, di rangkaian seri ini kita ketahui bahwa QS itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Berarti nilainya sama. Nah, berarti Q1-nya 12 dan Q2-nya pun juga 12 kolom. Seperti itu. Oke, ini ada latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan secara mandiri untuk menunjang pemahaman kalian. Sepertinya sampai di sini saja ya. Mungkin sudah cukup. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.